Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Cloud Computing dengan materi evolusi cloud dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Anggota dari kelompok pertama yaitu ada pertama Ade Sarlia dengan NIM 221420006P, lalu ada Erika Kornita dengan NIM 191420114, lalu ada Liana Sukma dengan NIM 231420005P, lalu ada Muhammad Rafli Majid dengan NIM 221420224P, lalu ada Sofiani Iriana Syari dengan NIM 191420048 dan Winri Dwinovani dengan NIM 231420024P. Baik, saya Winri Novani akan menjelaskan tentang definisi cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu bentuk pemanfaatan dalam internet dalam melakukan pekerjaan. Cloud atau awan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah koneksi internet. Artinya, kita memanfaatkan internet dalam melakukan kegiatan atau aktivitas seperti pengelolaan dan pengolahan data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika Kornita. Awal mula dan konsep awal cloud computing. Komputasi awal cloud computing pada dasarnya adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi dengan menggunakan internet-based service untuk mendukung bisnis proses. Lalu cloud computing adalah gabungan dari dua kata tersebut, yaitu penggabungan teknologi computing dengan internet cloud. Secara sederhana, cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang bisa digunakan atau diakses oleh pelanggan melalui jaringan internet. Komputasi awan adalah konsep umum teknologi terbaru yang dikenal luas mencakup Web 2.0, dan salah satu contoh yaitu Google Apps menyediakan beberapa aplikasi Office Suite yang berbasis cloud yaitu Google Docs. Perkembangan teknologi dan inovasi cloud computing. Terdapat dua proyek yang membawa nama lead author masuk ke dalam sejarah cloud computing, yaitu Mac Project dan R Project. Mac Project atau dikenal dengan istilah Math and Computation merupakan proyek besar pertama di dunia dalam bidang komputasi personal. Proyek R Project ini dapat menciptakan teknologi baru seperti internet bersamaan dengan munculnya internet. Teknologi cloud computing semakin berkembang karena untuk mengakses cloud computing dibutuhkan internet. Pada tahun 1970-an diciptakan mesin virtual yang bertindak sebagai komputer nyata dengan fungsi sistem operasi yang penuh. Dengan hadirnya internet, virtualisasi berkembang pesat. Banyak bisnis yang memanfaatkan jaringan virtual sebagai layanan untuk disewakan. Pada tahun 1990-an, penggunaan komputer virtual semakin populer karena pada saat itu konsep virtualisasi sudah mengacu pada perkembangan instruktur komputasi awal modern. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan dan adopsi cloud computing mencakup yakni peningkatan penerimaan proyek transformasi digital, kebutuhan sumber daya komputasi yang scalable and adaptive, tren kerja jarak jauh, strategi hybrid and multi-cloud, integrasi edge computing, penghematan biaya dan efisiensi, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan investasi dalam cloud, kebutuhan untuk sumber daya yang scalable, aman dan terjangkau, kemajuan teknologi dan infrastruktur internet. Terima kasih. Baik, materi model layanan cloud akan dipaparkan oleh Liana Sukma. Berdasarkan definisi dari National Institute of Standards and Technology, model layanan cloud dibagi menjadi 3 jenis layanan yang berbeda untuk mengakomodasi preferensi dan kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Ketiga layanan cloud tersebut adalah yang pertama, Infrastructure as a Service atau IaaS, yang kedua, Platform as a Service atau PaaS, dan yang ketiga yaitu Software as a Service atau SaaS. Yang pertama, Infrastructure as a Service atau IaaS merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur komputasi secara virtual kepada pengguna. Melalui IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya infrastruktur seperti server, jaringan, dan penyimpanan dari penyedia layanan cloud.
Dalam model pelayanan ini, pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi dan platform aplikasi. Namun, pengguna biasanya tidak mengelola atau mengendalikan perangkat keras fisik. Pengguna IaaS adalah sistem administrator. Dan contoh layanan IaaS yang populer adalah Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS, merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan lingkungan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi kepada pengguna. Melalui PaaS, pengguna dapat mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur yang mendasarinya. Dalam model layanan ini, penyedia layanan mengelola perangkat keras dan sistem operasi, dan pengguna hanya perlu fokus pada pengembangan dan manajemen aplikasi mereka. Pengguna PaaS adalah developer atau pengembang program komputer. Dan contoh dari layanan PaaS yang terkenal yaitu Google App Engine dan Heroku. Dan yang terakhir yaitu Software as a Service atau SaaS, merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi berbasis web yang di-host oleh penyedia layanan cloud. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui internet dan tidak perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak secara lokal. Dalam model layanan ini, penyedia layanan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, dan pengguna hanya perlu mengakses melalui web browser atau aplikasi yang dirancang khusus. Pengguna SaaS adalah end user atau pengguna aplikasi. Dan contoh layanan SaaS yang populer adalah Google dan Microsoft 365. Masing-masing model layanan cloud computing ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas yang tinggi kepada pengguna, memungkinkan pengguna untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur yang kompleks. Pemilihan model layanan yang tepat akan tergantung pada kebutuhan spesifik dan sifat aplikasi yang akan dijalankan di lingkungan cloud. Baik, materi penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari akan dipaparkan oleh Muhammad Rafli Majid. Penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga dan penggunaan cloud untuk penyimpanan data. Yang pertama yaitu penyimpanan data. Layanan cloud memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan lainnya secara online. Yang kedua yaitu sinkronisasi otomatis. Layanan cloud biasanya menawarkan fitur sinkronisasi otomatis yang berarti data yang disimpan dalam cloud akan disinkronkan secara otomatis di semua perangkat yang terhubung dengan akun pengguna. Yang ketiga yaitu berbagi file. Layanan cloud memungkinkan pengguna untuk berbagi file dengan orang lain dengan mudah. Yang keempat yaitu backup otomatis. Layanan cloud seringkali menyediakan opsi untuk melakukan backup otomatis data yang tersimpan di perangkat pengguna. Yang kelima yaitu akses dari mana saja. Salah satu keunggulan utama layanan cloud adalah kemampuan untuk mengakses data dari mana saja dengan koneksi internet. Yang keenam yaitu keamanan data. Penyedia layanan cloud biasanya menawarkan fitur keamanan seperti enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna dari akses yang tidak sah. Selanjutnya yaitu pendidikan dan e-learning melalui platform cloud. Yang pertama yaitu pengelolaan materi pembelajaran. Institusi pendidikan dapat menyimpan semua materi pembelajaran seperti materi kuliah, tugas, bahan bacaan, dan lain-lain di cloud. Yang kedua yaitu pengiriman tugas dan penilaian. Sistem cloud memungkinkan pengajar untuk memberikan tugas kepada siswa secara online dan menerima hasilnya. Dan yang ketiga yaitu interaksi siswa dan pengajar. Platform cloud seringkali memiliki fitur untuk memfasilitasi interaksi antara siswa dan pengajar. Ini bisa merupakan forum diskusi, obrolan langsung, atau sesi tutorial virtual. Yang keempat yaitu kolaborasi antar siswa. Layanan cloud memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek atau tugas kelompok secara online. Yang kelima, pengelolaan kehadiran dan jadwal. Beberapa platform cloud menyediakan fitur untuk mengelola kehadiran siswa dan jadwal kuliah secara online. Yang keenam yaitu pemantauan kemajuan belajar. Sistem cloud seringkali menyediakan alat untuk memantau kemajuan belajar siswa. Selanjutnya yaitu bisnis dan penggunaan cloud untuk penyediaan layanan. Penyediaan layanan berbasis cloud. Banyak bisnis modern menawarkan produk dan layanan yang sepenuhnya berbasis cloud. Ini
bisa berupa perangkat lunak sebagai layanan SaaS yang memberikan akses ke aplikasi melalui internet tanpa perlu instalasi lokal. Yang kedua yaitu penyimpanan data dan berbagi. Bisnis dapat menggunakan layanan cloud untuk menyimpan data mereka dan menyediakan akses yang aman kepada pelanggan. Yang ketiga, penggunaan infrastruktur cloud. Bisnis dapat menggunakan infrastruktur cloud seperti komputasi awan atau cloud computing untuk menyediakan produk dan layanan mereka. Yang keempat yaitu pengembangan aplikasi. Banyak bisnis menggunakan layanan cloud untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi mereka kepada pelanggan. Yang kelima yaitu analisis dan intelijen bisnis. Layanan cloud juga digunakan untuk menyediakan layanan analisis data dan intelijen bisnis kepada pelanggan. Yang keenam yaitu konten dan media streaming. Bisnis yang menyediakan konten digital seperti video, musik, atau buku elektronik dapat menggunakan layanan cloud untuk menyediakan konten kepada pelanggan secara streaming. Selanjutnya yaitu mobilitas dan aksesibilitas yang ditingkatkan melalui cloud computing. Yang pertama yaitu akses dari mana saja. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah kemampuan untuk mengakses data dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang kedua yaitu sinkronisasi otomatis. Layanan cloud sering menyediakan fitur sinkronisasi otomatis yang berarti perubahan yang dibuat pada data di satu perangkat akan disinkronkan secara otomatis dengan perangkat lain yang terhubung ke akun cloud yang sama. Yang ketiga yaitu pembaruan real time. Dengan menggunakan iCloud, pengguna dapat melihat pembaruan data secara real time. Yang keempat yaitu pemulihan data. Layanan cloud biasanya menyediakan fitur pencadangan dan pemulihan data yang berarti data pengguna disimpan secara aman di pusat data cloud. Yang kelima yaitu fleksibilitas kerja. Cloud computing memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk bekerja dari mana saja, baik dari kantor, rumah, atau tempat lain untuk memiliki koneksi internet. Selanjutnya yaitu hiburan dan streaming media melalui layanan cloud. Yang pertama yaitu streaming musik. Layanan streaming musik seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music menggunakan cloud untuk menyimpan jutaan lagu yang dapat diakses oleh pelanggan mereka. Yang kedua yaitu streaming video. Platform streaming video seperti Netflix, Hulu, Disney Plus, dan Amazon Prime Video juga mengandalkan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengalirkan konten video kepada pelanggan mereka. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan sinkronisasi. Beberapa layanan cloud juga menawarkan fitur penyimpanan dan sinkronisasi untuk koleksi musik atau video pengguna. Yang keempat yaitu rekomendasi konten. Layanan streaming sering menggunakan teknologi cloud untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi konten yang dipersonalisasi. Dan yang kelima yaitu pengalaman multi perangkat. Layanan cloud memungkinkan pengguna untuk mengalami pengalaman hiburan yang serba cepat dan serba tepat di berbagai perangkat. Sekian. Baik, materi tentang manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Sofiani Irana Sari. Manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemudahan akses dan kolaborasi. Memudahkan kolaborasi merupakan fungsi cloud computing. Karena kemudahan akses, kolaborasi menyelesaikan pekerjaan bisa juga dilakukan dengan cepat dan lebih mudah. Misalnya, bersama rekan kerja bisa memakai platform cloud computing dalam mengerjakan dokumen tugas secara koordinatif. Yang kedua, efisiensi biaya dan infrastruktur yang skalabel. Efisiensi biaya, data disimpan melalui sistem virtual, sehingga biaya bisa lebih dihemat. Misalnya, biaya dalam membeli perangkat keras. Karena kita tidak harus menggunakan perangkat keras seperti hard disk lagi. Karena dengan cloud computing, otomatis akan perlu menyewa server, yang artinya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tinggi untuk membuat server. Infrastruktur yang skalabel. Layanan cloud menawarkan kapasitas yang lebih praktis dan tidak terbatas untuk pemrosesan dan menyimpan data. Sumber daya di cloud dialokasikan organisasi pelanggan hanya jika diperlukan. Inovasi dan pengembangan aplikasi yang cepat.
cloud computing juga memberikan peluang bagi bisnis bereksperimen dengan teknologi dan aplikasi baru. Dengan alat berbasis cloud, perusahaan dapat dengan cepat menguji dan menerapkan solusi baru tanpa perlu membeli infrastruktur atau perangkat lunak yang mahal. Cara ini dapat membantu bisnis untuk tetap berada di depan kurva dan tetap kompetitif di pasar masing-masing. Selain itu, cloud computing memungkinkan bisnis mengakses layanan dan keahlian yang lebih luas dimanapun lokasinya. Hal ini membantu menyamakan kedudukan bisnis kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak sumber daya. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan mobilitas yang ditingkatkan. Salah satu manfaat cloud dalam kehidupan sehari-hari adalah kemudahan. Teknologi cloud memberikan fleksibilitas seperti mudahnya akses data dimanapun pengguna berada serta kapanpun akses dilakukan. Namun, harus tetap terkoneksi internet. Manfaat lainnya, pengguna bisa dengan leluasa meningkatkan ataupun menurunkan kapasitas ruang penyimpanan data, sehingga pengguna tak perlu lagi membeli peralatan penyimpanan data tambahan, misalnya hard disk. Dalam hal menyimpan data, teknologi cloud juga dianggap lebih efektif karena tersimpan secara virtual daripada tempat penyimpanan data fisik seperti hard disk dan flash disk. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ade Serlia. Selanjutnya, kepatuhan regulasi dan kebijakan privasi dalam cloud computing. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan privasi sangat penting dalam evolusi cloud computing. Cloud computing menawarkan berbagai manfaat seperti skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Namun juga menimbulkan beberapa tantangan terkait keamanan data dan privasi pengguna. Tantangan terkait kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan privasi dalam cloud computing mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lokasi data. Penentuan di mana data disimpan dan diproses. Di beberapa negara memiliki persyaratan khusus terkait penyimpanan data agar dapat mematuhi regulasi tersebut. Yang kedua, kedaulatan data, yaitu memastikan keamanan data saat disimpan dan diproses dalam cloud. Bahwa penyedia layanan cloud harus memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data. Yang ketiga, keamanan jaringan. Selain keamanan data, keamanan jaringan menjadi tantangan dalam cloud computing. Harus dipastikan bahwa jaringan aman dari serangan luar yang dapat mengancam kepatuhan terhadap regulasi privasi. Kemudian yang keempat, manajemen identitas. Harus diperhatikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif dan bahwa akses tersebut dapat dipantau dan dikondisikan dengan baik. Selanjutnya, tentang masa depan cloud computing. Tentang bagaimana tren dan prediksi pengembangan cloud computing, dampak potensial terhadap kehidupan sehari-hari, serta inovasi teknologi yang mungkin akan muncul dalam cloud computing. Cloud computing adalah model layanan yang memungkinkan akses cepat dan fleksibel ke sumber daya IT seperti penyimpanan, database, dan aplikasi melalui internet. Cloud computing terus mengalami perkembangan pesat dan merupakan salah satu tren teknologi utama yang akan terus berkembang di masa mendatang. Diperkirakan bahwa cloud computing akan terus berkembang dan mengalami evolusi dalam beberapa arah. Yang pertama, komputasi edge. Cloud computing akan berevolusi untuk mendukung infrastruktur yang memungkinkan pemrosesan data lebih dekat dengan perangkat pengguna. Yang kedua, kecerdasan buatan dan analitik. Cloud computing akan semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan dan analitik data. Penggunaan machine learning dan deep learning akan semakin umum dalam pengelolaan data di cloud. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan. Diperkirakan bahwa ada peningkatan fokus pada keamanan dan kepatuhan data, dengan pengembangan solusi yang lebih canggih untuk melindungi data di cloud. Yang kelima, hybrid cloud dan multi-cloud. Kedua model ini menggabungkan cloud public dan private, serta menggunakan beberapa penyedia cloud akan semakin umum. Yang kelima, pengembangan aplikasi cloud native. Pengembangan aplikasi cloud native menggunakan teknologi seperti container dan serverless akan semakin populer. Cloud computing akan terus beradaptasi untuk mendukung pengembangan aplikasi yang lebih scalable, portable, dan efisien.
Jadi secara keseluruhan, cloud computing di masa depan diperkirakan akan menjadi lebih kompleks dan terintegrasi dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan, IoT, dan analitik data. Cloud computing telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara signifikan dengan membawa dampak positif yang besar. Berikut ini adalah beberapa dampak potensial cloud computing terhadap cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keterhubungan dan kolaborasi yang lebih baik. Cloud computing memungkinkan kita untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang lain dari berbagai lokasi secara real time. Kita dapat bekerja sama dalam proyek, berbagi file, dan berkomunikasi dengan lebih efisien melalui platform cloud yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, fleksibilitas dan mobilitas. Cloud computing memungkinkan kita untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akses mudah ke layanan digital. Dengan cloud computing, kita dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan digital seperti penyimpanan data, aplikasi perangkat lunak, dan platform online lainnya. Ini tentunya membuat kita lebih terhubung dengan teknologi dan memungkinkan akses mudah ke berbagai informasi dan layanan. Dampak positif cloud computing terhadap cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari sangat signifikan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Penting bagi kita untuk memahami manfaat dan tantangan yang terkait dengan cloud computing agar dapat memanfaatkannya secara optimal dalam aktivitas sehari-hari kita. Beberapa teknologi baru dan inovasi yang mungkin muncul dalam cloud computing di masa yang akan datang antara lain ada edge computing, yaitu mengacu pada pengelolaan data yang dilakukan lebih dekat dengan sumber data atau perangkatnya, yang dapat mengurangi latensi dan peningkatan kinerja aplikasi. Di masa mendatang, edge computing akan semakin terintegrasi dengan cloud computing untuk memberikan solusi yang lebih responsif dan efisien. Yang kedua, quantum computing. Quantum computing menawarkan potensi untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan komputasi yang jauh melampaui komputasi klasik saat ini. Dalam cloud computing, quantum computing dapat membawa inovasi baru dalam pemrosesan data, keamanan kriptografi, dan pemodelan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, machine learning dan kecerdasan buatan. Penggunaan machine learning dan kecerdasan buatan dalam cloud computing terus berkembang. Dan di masa mendatang, kita mungkin melihat pengoptimalan lebih lanjut dalam pemrosesan data, analisis prediktif, dan otomatisasi tugas-tugas rutin. Yang keempat, serverless computing. Konsep serverless computing memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur server yang mendasarinya. Di masa mendatang, serverless computing dapat berkembang lebih lanjut untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya komputasi. Kemudian yang kelima, blockchain dalam cloud computing. Teknologi ini telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan keandalan dalam berbagai aplikasi. Penerapan model ini dalam cloud computing dapat membawa manfaat tambahan dalam melindungi data, memvalidasi transaksi, dan mengelola akses ke informasi sensitif. Dan yang terakhir, keselamatan dan keamanan yang lebih canggih. Dengan tren peningkatan ancaman keamanan cyber di masa mendatang, kemungkinan kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dalam teknologi keamanan cloud computing. Ini juga termasuk penerapan kriptografi yang lebih canggih, deteksi keancaman yang lebih responsif, dan autentikasi multifaktor yang lebih kuat. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu yang pertama adanya transformasi teknologi. Perkembangan teknologi seperti peningkatan bandwidth internet, kemajuan dalam komputasi dan penyimpanan data serta inovasi dalam virtualisasi telah menjadi pendorong utama dalam evolusi cloud computing. Yang kedua, aksesibilitas yang luas. Cloud computing telah memberikan aksesibilitas yang lebih luas terhadap infrastruktur dan layanan komputasi bagi individu, bisnis, dan organisasi. Yang ketiga yaitu model layanan yang beragam.
Dari model awal, infrastruktur as a service (IaaS) hingga model platform as a service, software as a service, cloud computing telah berkembang menjadi berbagai model layanan yang menawarkan fleksibilitas dan skabilitas bagi pengguna. Yang keempat yaitu adopsi luas. Cloud computing telah diadopsi secara luas oleh berbagai sektor dan industri, dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Ini menunjukkan bahwa cloud computing tidak lagi hanya menjadi tren, tetapi telah menjadi bagian integral dari infrastruktur teknologi informasi modern. Yang kelima, inovasi berkelanjutan. Cloud computing terus melakukan inovasi terus-menerus, baik dalam hal teknologi maupun model bisnis. Perusahaan-perusahaan teknologi terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan fungsionalitas cloud computing. Yang keenam, keamanan yang ditingkatkan. Meskipun kekhawatiran awal tentang keamanan data dalam cloud computing telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam keamanan cloud computing, penyediaan layanan cloud terus meningkatkan fitur keamanan mereka untuk melindungi data pengguna. Untuk kesimpulan berikutnya, yaitu cloud computing ini menjadikan implikasi yang positif. Dari segi yang pertama yaitu efisiensi biaya. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya infrastruktur IT karena tidak lagi perlu mengelola server fisik dan pusat data sendiri. Yang kedua yaitu skabilitas. Cloud computing memungkinkan skabilitas yang lebih baik sehingga pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas dan sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu aksesibilitas dan fleksibilitas. Cloud computing memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Lalu yang keempat yaitu inovasi dan pengembangan cepat. Cloud computing memungkinkan pengembang untuk menciptakan, menguji, dan meluncurkan aplikasi lebih cepat karena sumber daya komputasi dan lingkungan pengembang dapat akses secara instan. Nah, untuk tantangan yang harus diatasi dalam cloud computing yaitu pertama, keamanan dan privasi data. Salah satu tantangan terbesar dalam cloud computing adalah keamanan data. Yang keempat yaitu ketergantungan pada ketersediaan layanan. Tergantung pada layanan cloud berarti bergantung pada ketersediaan penyedia layanan dan koneksi internet. Gangguan jaringan atau layanan dapat mengganggu operasional bisnis. Oleh karena itu, perlu diadopsi strategi pemulihan bencana yang baik. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi integrasi dengan infrastruktur yang ada. Mengintegrasikan layanan cloud dengan infrastruktur yang sudah ada di perusahaan bisa menjadi tantangan. Hal ini memerlukan pemahaman yang baik tentang arsitektur IT yang ada serta perencanaan yang cermat untuk migrasi dan integrasi. Yang keempat yaitu kepatuhan regulasi dan kebijakan privasi. Berbagai regulasi dan kebijakan privasi seperti GDPR di Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat mengatur bagaimana data harus ditangani dan disimpan. Menjadi tantangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi ini ketika menggunakan layanan cloud. Selanjutnya yaitu beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prospek masa depan dan perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi terus mendorong inovasi dalam layanan cloud. Teknologi seperti komputasi, awan kuantum, komputasi terbatas, dan kecerdasan buatan akan terus mengubah cara cloud computing digunakan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Yang kedua yaitu skabilitas yang lebih tinggi. Perkembangan dalam infrastruktur cloud akan memungkinkan skabilitas yang lebih tinggi, bahkan untuk aplikasi dan beban kerja yang paling kompleks sekalipun. Ini akan memungkinkan organisasi untuk lebih mudah menangani pertumbuhan bisnis dan lonjakan lalu lintas dengan efisien. Yang ketiga yaitu keamanan yang ditingkatkan. Salah satu fokus utama di masa depan adalah meningkatkan keamanan cloud computing. Yang keempat yaitu interkoneksi dan integrasi yang lebih baik. Cloud computing akan semakin terintegrasi dengan teknologi lainnya seperti Internet of Things, IoT, Big Data, dan analisis data. Yang kelima yaitu hybrid
dan multi-cloud. Adopsi model hybrid cloud, kombinasi dengan cloud publik dan pribadi, dan multi-cloud menggunakan beberapa penyedia layanan cloud akan terus meningkat. Ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan keunggulan dari berbagai layanan cloud sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang keenam yaitu sustainable dan green computing. Kesadaran akan dampak lingkungan dari pusat kota data dan infrastruktur cloud semakin meningkat. Yang ketujuh yaitu penyedia layanan yang lebih spesifik. Penyedia layanan cloud akan semakin fokus pada menyediakan layanan yang lebih spesifik dan terukur sesuai dengan kebutuhan industri atau vertikal bisnis tertentu. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dan investasi mereka dalam cloud computing. Demikian materi dari kelompok 1. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.